Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal dengan judul perkembangan sistem pakar untuk diagnosa penyakit tanaman jagung menggunakan metode knife base guna untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem pakar yang diampu Pak Bayu. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Pertanian memegang peran penting dalam menyediakan pangan bagi populasi dunia yang terus tumbuh. Lalu tumbuhan jagung atau zimais merupakan salah satu tanaman pokok yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan makanan manusia serta sebagai pakan ternak. Lalu tantangan. Ada beberapa tantangan dalam mengelola atau bertani tumbuhan jagung. Yang pertama, serangan penyakit pada tanaman jagung yang dapat mengurangi produksi secara signifikan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dengan menciptakan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung. Lalu sistem pakar dalam pertanian. Definisi sistem pakar adalah teknologi yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan rekomendasi yang akurat. Adapun manfaatnya adalah membantu petani dalam mengidentifikasi penyakit dengan efisien dengan memanfaatkan pengetahuan ahli pertanian untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan petani. Lalu dengan menggunakan metode knife base, metode statistik berbasis teorema Bayes yang menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya prediksi dapat akurat menggunakan probabilitas yang ada. Lalu kelemahannya yaitu asumsi bahwa variabel digunakan mungkin bisa saja saling independen. Selanjutnya, pemilihan tanaman jagung. Pentingnya jagung sebagai salah satu tanaman dan makanan pokok dalam pertanian dan juga kehidupan. Ada beberapa kerentanan, salah satunya yaitu rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat mengurangi hasil panen. Lalu tujuan menciptakan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman jagung dengan menggunakan FBS adalah mengembangkan sistem pakar yang handal untuk meningkatkan produktivitas jagung. Di sini ada alur penelitian. Yang pertama yaitu permasalahan tanaman jagung itu sendiri, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pengembangan model, dan yang terakhir mengevaluasi dan memvalidasi hasil. Pengumpulan data. Sumber data didapat dari Google dan jurnal. Jumlah data ada sekitar 30 data. Lalu jenis data yaitu faktor lingkungan seperti pola cuaca, kelembaban, dan jenis tanah, juga segala gejala penyakit. Lalu untuk pengolahan data menggunakan pengkodean aturan atau rule base dan struktur if then. Tujuannya ialah mengelompokkan data berdasarkan jenis penyakit dan gejala yang teramati. Berikut saya masukkan beberapa contoh data tabel gejala yang saya dapat dari Google dan jurnal. Di sini saya hanya memasukkan beberapa saja, karena jika dimasukkan semua itu kurang lebih ada 30 lebih data yang mungkin akan sangat banyak. Di sini ada 3 data yang saya masukkan. Yang pertama dengan kode gejala G001 yaitu dengan nama gejala garis-garis kuning pada daun. Yang kedua ada G002 yaitu garis tertutup tepung putih. Lalu yang ketiga dengan kode gejala G003, nama gejalanya ialah daun berwarna kuning keputih-putihan. Rule penyakit tanaman jagung. Berikut juga saya sertakan beberapa data pada tabel rule base. Sama seperti sebelumnya, saya hanya menyisipkan 2 rule saja, karena jika saya sisipkan semua mungkin akan terlalu banyak dan terlalu panjang slide-nya. Baik, saya jelaskan. Untuk rule base yang pertama adalah rule 1 yang dimana dengan gejala garis-garis kuning pada daun, garis tertutup tepung putih, daun berwarna kuning keputih-putihan,
daun kaku, tanaman tersebut kerdil atau batang memendek, pembentukan tongkol terhambat, dan tongkol kecil-kecil. Dengan gejala tersebut bisa dipastikan tanaman atau tumbuhan jagung tersebut terkena jenis penyakit, yaitu yang disebut penyakit bulai. Lalu pada role yang kedua, yaitu terdapat bercak bulat sampai lonjong, bercak-bercak berwarna kuning pada daun, tanaman berwarna coklat muda hingga tua, dan tanaman kebas. Dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar tanaman jagung tersebut mengidap penyakit dengan jenis penyakit bercak daun. Lalu pada slide selanjutnya, yaitu implementasi aplikasi. Berikut implementasi program sederhana untuk mendiagnosa penyakit yang saya buat. Ini saya buat secara sederhana dan tidak terlalu rinci atau lengkap karena mungkin terlalu banyak datanya yang membutuhkan waktu yang lama, jadi saya hanya memasukkan beberapa gejala-gejala yang ada, dan beberapa hanya ada kalau nggak salah 3 penyakit tanaman yang bisa untuk didiagnosa. Baik, selanjutnya untuk aplikasinya bisa saya presentasikan atau saya coba. Untuk aplikasinya ini berbasis web dengan menggunakan teknologi Python, HTML, CSS, dan juga CSV. CSV untuk memasukkan beberapa data seperti gejala dan penyakit tanaman jagung. Baik, di sini ada beberapa gejala yang bisa kita pilih. Kita coba 3, yaitu garis-garis kuning pada daun, garis tertutup tepung putih, daun berwarna kuning keputih-putihan. Jika kita klik diagnosa, maka akan muncul penyakit jagung, yaitu karat daun. Lalu jika kita tidak pilih satu pun atau kita hanya pilih salah satunya saja, maka tidak akan mendiagnosa penyakit. Lalu jika kita conteng semua seperti ini, akan sama munculnya yaitu penyakit karat daun. Baik, mungkin cukup untuk presentasi aplikasinya. Lanjut ke PowerPoint. Ada perhitungan naik base dengan rumus P H E sama dengan P atau E garis H tersebut lah ya, dengan penjelasan. Yang pertama, PHE probabilitas hipotesis penyakit H terjadi jika ada bukti gejala pada gejala E. Lalu yang kedua, probabilitas bukti gejala E terjadi jika hipotesis penyakit H terjadi. Yang ketiga, probabilitas awal prior dari hipotesis atau penyakit H. Yang keempat, P dalam kurung E probabilitas total dari bukti gejala E. Lalu pengembangan model ensemble. Tujuan meningkatkan akurasi prediksi penyakit. Yang kedua, metode tambahan decision trees, random forest. Lalu pendekatan dengan cara menggabungkan hasil dari beberapa metode untuk meningkatkan akurasi dan mengatasi asumsi independensi pada net base. Berikutnya ada evaluasi model. Metode evaluasi, ada beberapa metode evaluasi. Yang pertama ada confusion metric, lalu precision recall, event score, dan ROC strip AUC. Validasi, cross validation untuk memastikan kinerja model yang baik dan tidak biasa. Lalu ada conversion metric. Pada tabel yang tertera ada actual atau predicted dengan positif negatif. Lalu pada positif terdapat atau berisi true positif dan juga false positif. Lalu pada kolom negatif terdapat false negatif, kebalikannya seperti tadi, dan juga true negatif.
Implementasi dan pengujian di lapangan. Untuk pengimplementasian sistem pakar diterapkan di lapangan untuk mendiagnosa penyakit jagung. Yang kedua, pengujian menguji kinerja sistem dalam kondisi nyata untuk memastikan efektivitas dan kehandalan sistem tersebut. Untuk tujuan untuk mengembangkan sistem pakar yang efektif dan akurat untuk mendiagnosa penyakit tanaman jagung adalah untuk membantu petani dalam mengidentifikasi dan mengendalikan penyakit serta meningkatkan produktivitas jagung secara keseluruhan. Baik, mungkin presentasinya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.